Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Kuntoro. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Langkah-langkah dalam pembelajaran kita, yang pertama adalah kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, dan kesenian akan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Yang harus anak-anak lakukan adalah kerjasama dengan orang tua, ceritakan latar belakang budaya orang tuamu, lalu diskusikan apa yang menarik dan menjadi ciri khasnya. Jadi di sini anak-anak diharapkan untuk berkomunikasi atau bertanya kepada orang tua tentang budaya orang tua, serta apa yang menarik dan menjadi ciri khasnya dari budaya orang tua kalian masing-masing. Berikutnya kita akan belajar dari lingkungan. Saat bertemu orang di sekitar rumah, ajaklah mereka untuk bercerita atau berkomunikasi tentang keunikan makanan khas, rumah adat, kesenian, atau lainnya yang menjadi ciri khas di daerahnya. Keragaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang sering kita sebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Baik anak-anak, pada bacaan ini, judul dari bacaan ini adalah Pawai Budaya. Terdiri dari 5 paragraf yang akan nanti kita baca. Harapan kita nanti anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba nanti dibaca dengan sungguh-sungguh serta diperhatikan mana yang termasuk gagasan pokok atau gagasan pendukung. Pada paragraf 1 ini berisi tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Berikutnya, di paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar berwarna merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Berikutnya, di paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya
ketika kedua keping ini dipadukan. Berikutnya pada paragraf 4, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung bubu. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompong namanya. Alat musik ini berupa suling, bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Pada paragraf kelima ini, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Pada bacaan yang berjudul Pawai Budaya terdiri dari 5 paragraf. Dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk melengkapi gagasan pokok. Dalam setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dan dalam paragraf terdiri dari satu gagasan pokok. Gagasan pokok ini biasanya terletak di awal kalimat pada sebuah paragraf, atau bisa juga terletak di tengah-tengah kalimat dalam sebuah paragraf, atau juga bisa terletak di kalimat terakhir pada suatu paragraf. Pada bacaan pawai budaya, pada paragraf pertama terdiri dari 6 kalimat. Pada bacaan pawai budaya di paragraf pertama ini terdiri dari 6 kalimat. Kalimat pertama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Yang keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari 6 kalimat yang terdapat pada paragraf 1, maka kita bisa menyimpulkan atau menentukan mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Yang termasuk gagasan pokok seperti yang dijelaskan tadi di depan, bahwa biasanya terdapat di awal kalimat atau yang sering kita sebut dengan kalimat pertama pada sebuah paragraf. Ataupun bisa terletak di tengah-tengah dari sebuah paragraf. Atau bisa juga terletak
pada kalimat terakhir di sebuah paragraf. Yang harus kita perhatikan untuk menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung adalah kalimat yang merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung adalah kalimat inti yang menjadi sebuah dasar dari sebuah paragraf tersebut. Misalnya pada kalimat pertama ini, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Berikutnya di kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Di kalimat kedua ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat pertama. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalimat pertama ini adalah gagasan pokok atau gagasan utamanya. Di kalimat kedua menjelaskan tentang kalimat pertama. Di kalimat ketiga pun juga menjelaskan kalimat kedua dan kalimat pertama. Di kalimat keempat, kelima, dan keenam adalah merupakan gagasan pendukung. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama atau di awal paragraf. Setelah itu, kalimat berikutnya adalah kalimat atau gagasan pendukung. Nih. Jadi di kalimat pertama adalah gagasan pokok, kalimat kedua gagasan pendukung, kalimat tiga termasuk gagasan pendukung, kalimat keempat, kelima, dan keenam juga termasuk gagasan pendukung. Jadi dalam sebuah paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Begitu juga pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua ini terdapat 7 kalimat. Yang pertama adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Berikutnya, kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf kedua ini masih terletak pada kalimat pertama. Kenapa demikian? Karena kalimat kedua ini menjelaskan atau sebagai pelengkap dari kalimat pertama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat pertama pada paragraf kedua ini adalah sebagai gagasan pokok. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh adalah gagasan pendukung. Jadi ini adalah gagasan pokoknya di kalimat pertama. Kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama. Jadi pada kalimat kedua ini disebut sebagai gagasan pendukung. Begitu juga dengan di kalimat ketiga, menjelaskan dari kalimat pertama. Keempat,
kelima, keenam, dan ketujuh juga merupakan gagasan pendukung. Berikutnya pada paragraf ketiga ini, anak-anak yang perlu diperhatikan adalah pada paragraf ketiga ini terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Kalimat ketiga, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Berikutnya di kalimat keempat, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Di paragraf keempat, terdiri dari 7 kalimat. Kalimat yang pertama, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Kompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Berikutnya di paragraf kelima. Di paragraf kelima terdiri dari 5 kalimat. Yang pertama adalah Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Yang kedua, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Yang ketiga, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dinikmati. Yang keempat, benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Kalimat kelima, kaya dan mengagumkan. Berikutnya anak-anak, setelah kalian membaca bacaan pawai budaya yang terdiri dari 5 paragraf, maka tugas anak-anak adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Pak Gun tadi sudah memberikan 2 paragraf sebagai contoh bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Lalu, tulis di buku anak-anak sesuai dengan format di bawah ini. Yang ketiga, setelah selesai, foto tugas anak-anak lalu kirim ke WA grup kelas 4. Ini adalah contoh dari format tugas nanti yang akan anak-anak foto untuk dikirim ke grup WA. Misalnya pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya atau kalimat pelengkapnya nanti terdiri dari banyaknya jumlah kalimat yang ada di paragraf tersebut dikurangi 1. Jadi misalnya kalau pada paragraf ketiga jumlah kalimatnya ada 7, maka gagasan pokoknya 1, gagasan pendukungnya 6. Begitu juga dengan paragraf keempat dan paragraf kelima. Demikian pembelajaran kita untuk sesi pertama ini. Selanjutnya setelah tugas terkumpul melalui WA dan istirahat selama 15 menit, akan kita lanjutkan pembelajaran kita untuk sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.